Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari dari kelas 5A2 Manajemen Pagi dengan NIM 218010065. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Surajio SEMM, yaitu MK Perilaku Konsumen. Di sini Bapak memberikan 4 soal yang harus dijawab oleh kami. Dan yang pertama, uraikan mengenai perilaku konsumen menurut David L. London dan Albert G. Delabit. Jawabannya, sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang melibatkan dalam proses pengevaluasian, memperoleh, menggunakan, atau mendapatkan barang-barang dan jasa. Dan soal yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya kekuatan sosial budaya, kekuatan faktor psikologis, faktor sikap dan keunikan, dan konsep diri. Dari keempat faktor tersebut, uraikan dan berikan contohnya. Faktor yang pertama yaitu faktor sosial budaya. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan hingga pengaruh media sosial terhadap keputusan konsumen, kelas sosial, pendapat, dan tingkat pendidikan juga tercukup dalam hal ini. Dan yang kedua, faktor psikologis, yaitu meliputi respon individu berdasarkan persepsi dan sikap terhadap company. Secara khusus, faktor ini termasuk juga persepsi dan sikap individu tentang kebutuhan sebagai konsumen. Dan yang ketiga, faktor sikap. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen secara khusus. Faktor ini juga mempengaruhi faktor demografi seperti faktor usia, faktor jenis kelamin, budaya, profesi, dan latar belakang, dan lain-lainnya. Dan yang soal yang ketiga, jelaskan tentang nilai keunikan produk dan bagaimana hubungan nilai keunikan dan stimulasi. Berikan jawaban Anda dan beserta contohnya. Keunikan produk adalah nilai tambah yang membuat produk tampil beda dibandingkan pesaing lainnya. Dan stimulasi pemasaran adalah setiap komunikasi atau stimulasi fisik yang didesain fisik untuk mempengaruhi konsumen. Menurut saya, hubungan sebab suatu produk memiliki keunikan dan daya tarik yang berbeda dari produk pesaing sehingga berkaitan dengan stimulasi memberikan pengembangan desain produk untuk menarik minat dan konsumen terdapat terhadap produk yang dipasarkan. Contohnya kemasan, isi, ciri fisik, gambar, atau yang lain-lainnya. Dan soal yang terakhir, jelaskan hubungan konsep kompetensi dan kemampuan pasar dalam mempengaruhi keputusan konsumen dan berikan contohnya. Jelaskan hubungan konsep kompetensi adalah kemampuan seorang untuk mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai standar yang diterapkan dalam konteks tertentu, dan kemampuan untuk mengalihkan pengetahuan kemampuan konteks yang baru atau yang berbeda. Konsep kemampuan pasar adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan untuk memasarkan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Berbagai rangkaian kegiatan tersebut dilakukan agar produk dapat diminati dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dari kedua konsep ini berhubungan sebab konsep company mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga membutuhkan konsep pemasaran dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk yang dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sekian jawaban yang telah saya lontarkan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.